Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 214. Dia menyerang dengan marah dan meludahkan seteguk darah. Hasil ini terlalu menakutkan, karena situasinya sekarang praktis ada di tangannya. Cepat dan serang, kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Anggota klan hujan semua khawatir. Menerobos ke lorong surgawi ke-10 di tengah pertempuran adalah sesuatu yang langsung dari legenda, namun itu benar-benar terjadi. Mungkinkah bahkan surga ingin klan hujan kalah? Peristiwa tak terduga seperti itu membuat orang benar-benar ketakutan. Jika anak ini dibiarkan tumbuh dewasa, maka dia pasti akan memandang rendah segala sesuatu di bawah langit dan menunjukkan penghinaan terhadap bakat lain. Pada saat itu, bagaimana mereka akan menghadapinya? Itu benar-benar sesuatu yang tak terbayangkan. Di kejauhan, semua pahlawan merasa terguncang tak terlukiskan. Mereka merasa seolah-olah bahkan hati mereka gemetar. 9 lorong surgawi sudah menjadi sesuatu yang hanya tercatat dalam catatan kuno. Adapun 10 bagian surgawi, bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk dipikirkan. Itu praktis sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Namun hal yang tidak mungkin benar-benar menjadi kenyataan. Di bawah tatapan semua orang, seorang pemuda lajang kemungkinan akan menerobos. Meskipun gunung berapi itu agak tidak jelas, itu sudah terbentuk. Di luar tubuh si kecil, 9 lorong surgawi mengalir dengan magma, karena merebut keberuntungan antara langit dan bumi untuk menyehatkan tubuhnya. Bagian surgawi ke-10 yang tidak jelas dapat dilihat, seolah-olah akan berjuang bebas dari kehampaan dan muncul setiap saat. Lorong surgawi yang besar adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Magma melonjak dan energi esensi duniawi mendidih sebelum mengalir turun seperti air terjun untuk membaptis tubuh si kecil. Setiap orang merasa seolah-olah apa yang mereka lihat tidak nyata, dan tidak ada manusia yang berani mempercayai apa yang sedang terjadi. Anak ini terlalu menakutkan, jauh melebihi apa yang mereka bayangkan. Si kecil sangat gugup. Bagian surgawi ke-10 benar-benar terlalu sulit untuk diperoleh dan dibangun. Lupakan manusia, itu adalah sesuatu yang sangat sulit bahkan untuk dicapai oleh keturunan binatang buas archaik peringkat surgawi. Namun hari ini, sebagai manusia dalam keadaan seperti itu, dia tiba-tiba akan menerobos di dalam alam dewa kekosongan. Ini semua terjadi tiba-tiba, dan bahkan dia sendiri tidak siap. Dia nyaris lolos dari kematian dalam pertempuran terakhir, dan ledakan terakhir dari formasi besar itu hampir menghancurkan tubuhnya. Dia menghabiskan semua yang dia miliki untuk mengedarkan energi esensinya untuk mencegah semua potensi tubuhnya melonjak keluar. Membunuh! Semua orang dari klan hujan melancarkan serangan mereka. Puluhan ribu bulu mulai berterbangan di jantung tanah suci. Setiap satu dari mereka seperti garis-garis pelangi, menyilaukan dan menakutkan. Mereka semua adalah panah simbol. Panah normal tidak berguna melawan si kecil. Panah dengan teks tulang yang terukir di atasnya membawa kekuatan serangan yang luar biasa. Dengan 10.000 tembakan sekaligus, kota-kota akan hancur, dan bahkan gunung-gunung besar pun mau runtuh. Suara Wu terdengar. Cahaya ilahi terbang keluar beruntun, terjalin menjadi jaring cahaya yang merajut rapat. Seolah-olah ini adalah hukum dan ketertiban dunia ini. Membuka! Pria kecil itu berteriak keras. Aswani bergegas ke langit dan meraung. Tubuhnya berkilau ungu dengan beberapa garis emas mengalir. Itu setinggi gunung karena terhalang di depan tubuhnya. Pancaran listrik menari-nari saat petir menyambar ke langit, menghalangi semua panah yang masuk. Itu berubah menjadi sangkar ungu, dan ketika suara guntur menggelegar, gemuruh itu mengejutkan langit. Kaca. Di langit,
bulu-bulu pecah satu demi satu sebelum berubah menjadi bubuk halus. Adegan ini agak menakutkan. Mereka jelas merupakan simbol panah dan kuat, atau bagaimana mereka bisa menembus puncak gunung, menghancurkan kota dan menghancurkan tubuh para ahli? Namun, saat ini, ribuan anak panah benar-benar terhalang. Mereka dihancurkan setelah disambar petir ungu yang menakutkan, semuanya meledak dan berubah menjadi bubuk. Ekspresi para pahlawan yang luar biasa berubah. Bocah iblis itu mengejutkan, mencapai ketinggian yang luar biasa dalam kultivasi saja. Dalam alam lorong surgawi, sulit baginya untuk bertemu musuh. Dia mencapai puncak alam kultivasi, jadi tidak heran dia akan membangun lorong surgawi ke-10. Dia benar-benar tidak boleh dibiarkan berhasil. Beberapa tetua klan hujan berteriak keras, seolah-olah mereka gila. Jika mereka membiarkan anak biadab ini membuka lorong surgawi ke-10, maka mimpi buruk akan menemani seluruh masa depan mereka. Situasi seperti itu tidak akan pernah bisa dibiarkan terjadi. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka terima, dan bahkan menakutkan untuk dipikirkan. Weng! Sebuah gunung raksasa naik tajam dari tanah dan terbang ke arah si kecil untuk menekannya. Ini awalnya adalah jejak berharga yang disimpan di dalam tanah murni, dan sekarang menjadi sangat besar untuk menutupi bumi yang besar. Setelah bertahun-tahun, jejak berharga itu berubah menjadi gunung, dan saat ini ada tanaman hijau subur yang tumbuh di atasnya. Ada juga semua jenis binatang dan burung yang bergerak dengan vitalitas yang besar. Dengan jejak besar yang dihancurkan dengan vitalitas yang begitu bersemangat, seolah-olah dunia surga-surgawi sedang ditekan. Auranya sangat menakutkan, dan untaian energi keberuntungan mengalir dalam untaian yang dia coba untuk menghancurkan si kecil. Pecah! Si kecil mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Rambut hitam pekatnya terbang ke udara saat energi esensi di tubuhnya mendidih. Semua simbol emas di sekitar tubuhnya berkedip, saat ia berubah menjadi burung ilahi. Hong! Kun Peng raksasa muncul. Itu dengan keras melesat tinggi ke langit, dan dengan suara gemuruh, menabrak gunung besar itu. Batu gunung itu hancur berantakan, pohon-pohon tua hancur, dan air terjun tidak lagi memiliki air di dalamnya karena semuanya hancur berantakan. Kun Peng membenci berada di bawah langit. Dengan satu serangan, artefak berharga yang secara kooperatif disempurnakan oleh para tetua klan hujan selama bertahun-tahun ini runtuh pada pukulan pertama, berubah menjadi abu. Semua orang menjadi sangat terkejut. Ini terlalu kuat. Hanya dengan teknik yang berharga, dia merobek langit dan bumi, menghancurkan jejak gunung besar yang jarang terlihat. Si kecil agak bingung dan merasa ada yang tidak beres. Dengan munculnya lorong surgawi ke-10, sepertinya konsumsi energi esensinya sangat besar. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk membukanya. Awalnya, dia ingin menunggu dan membiarkannya muncul secara alami. Namun, sekarang sepertinya bagian surgawi ke-10 ingin merebut keberuntungan antara langit dan bumi untuk mengambil bentuk, dan baru kemudian akan muncul sepenuhnya. Buka! Dia melepaskan raungan rendah. Seluruh tubuhnya menyala, dan 9 lorong surgawi muncul untuk menuangkan energi esensi ke seluruh tubuhnya. Mereka berkumpul untuk mendirikan asal penciptaan lorong surgawi ke-10. Simbol emas berkedip dan kilat ungu terjalin bersama. Lapisan cahaya misterius muncul di sekitar tubuhnya. Itu menutupi dagingnya dan terus-menerus melepaskan kekuatan misterius yang membantu dalam penyempurnaan dan perakitan potensi tubuhnya. Si kecil menghabiskan semua yang dia miliki untuk membangunnya. Dia ingin memasuki alam baru ini sesegera mungkin, karena begitu bagian surgawi ke-10 muncul, dia akan berada di puncak yang paling mulia. Namun, yang mengejutkannya adalah betapa sulitnya itu. Bagian surgawi ke-10 sudah cukup jelas dan secara bertahap stabil. Itu diambang didirikan, tetapi masih hilang sedikit itu.
Buka untukku! Dia berteriak keras. Fluktuasi sengit ditransmisikan dari dalam kehampaan, seolah-olah akan hancur. Dia terlalu tidak sabar. 10 lorong surgawi sangat menakutkan, dan merupakan sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh burung surgawi dan binatang purba tingkat surgawi. Untuk benar-benar memahami proses ini, seseorang harus mengumpulkan energi mereka dan perlahan-lahan menerobos. Saya tidak setuju. Saya mendengar bahwa kesempatan itu cepat berlalu, dan jika seseorang melewatkannya, maka mereka akan kesulitan untuk berhasil lagi. Ada orang-orang yang berdiskusi di kejauhan sambil memperhatikan apa yang terjadi di sini. Semua orang terkejut. Anak ini terlalu menantang surga. Dengan jenis teknik ini, sulit bagi mereka untuk menggunakan kata-kata untuk menggambarkan apa yang mereka pikirkan. Bagaimana kita bisa memberinya kesempatan itu? Jangan menyisihkan biaya apapun dan menghancurkan basis kultivasinya. Kita tidak bisa membiarkannya menstabilkan lorong surgawi ke-10. Wajah para tetua klan hujan benar-benar menyeramkan. Mereka mulai memerintah orang-orang di sekitar, dan segala macam formasi hebat diaktifkan. Niat membunuh bergolak dan melonjak seperti gelombang saat membanjiri bocah iblis itu. Mereka ingin menghabiskan energi esensinya dan mengganggu keadaan pikirannya. Alis si kecil berkerut dan dia berhenti sementara. Dia bisa merasakan bagian surgawi ke-10, dan dia bisa merasakan tubuhnya mengalami transformasi yang lambat. Namun, saat ini, terlalu sulit baginya untuk membangunnya sepenuhnya. Apakah kamu pikir kalian sendiri yang bisa menghentikanku? Si kecil mencibir. Dia menebas dengan pedangnya, segera menyebabkan area yang luas runtuh. Ketika bertabrakan dengan simbol-simbol itu, ledakan yang dihasilkan menjadi lebih cemerlang dan mengejutkan. Namun, tubuh si kecil juga gemetar. Pengeluaran energi bagian surgawi ke-10 terlalu besar saat muncul. Dengan gangguan ini, dia sepertinya sedikit memengaruhinya. Si kecil berpikir sebentar sebelum berbalik untuk pergi. Dia ingin meninggalkan tempat ini dan mencari tempat untuk melewati titik penting ini dengan damai untuk menghindari sesuatu yang tidak terduga. Ketika klan hujan melihat ini, mereka langsung merasakan getaran. Mereka mulai merasa cemas, dan di antara mereka, seorang tetua yang agung berteriak, "Gunakan perahu ilahi." Dengan suara weng, perahu dewa biru mekar dengan cahaya keberuntungan. Itu melonjak ke langit dan membawa banyak ahli. Simbol dengan rapat menutupi area itu saat ia bergegas membunuh si kecil. Kecepatan yang begitu cepat. Si kecil terkejut. Dia baru saja berbalik. Kamu tidak bisa melarikan diri. Klan hujan mengambil tindakan. Ada ketakutan besar di hati mereka, karena mereka takut si kecil akan pergi dan berhasil melakukan keajaiban. Jika itu terjadi, maka masalah masa depan klan hujan pasti akan menjadi besar. Si kecil berhenti dan tidak terus berlari. Dia dapat mengatakan bahwa perahu ilahi ini tidak biasa dan memiliki kecepatan yang ekstrim. Jika dia bisa pergi dan menemukan tempat yang damai untuk mengasingkan diri, akan sangat merepotkan jika orang-orang ini tiba-tiba muncul untuk mengganggunya dan membuat masalah besar. Hong! Sekelompok simbol jatuh, mengukir jauh ke tanah. Si kecil mundur dengan cepat dan menghindari serangan ini. Dia berdiri jauh dan diam-diam memeriksa kondisi tubuhnya. Luka-lukanya parah, dan tubuhnya compang-camping. Namun, justru karena inilah dia mampu membangkitkan kemampuan tersembunyinya untuk menciptakan lorong surgawi ke-10. Setelah itu, dia mulai mempelajari lorong surgawi yang sangat misterius itu dengan hati-hati. Itu samar-samar terlihat, dan itu terintegrasi ke seluruh tubuhnya. Namun, itu tidak sepenuhnya turun, dan menunggunya untuk merebut keberuntungan surgawi. Tidak ada masalah, tidak seperti yang dibicarakan orang-orang itu. Kesempatan itu tidak boleh dilewatkan, dan saya sudah menangkapnya.
Masih ada cukup waktu. Si kecil menghela napas dan tidak khawatir lagi. Dia berbalik dan langsung bergegas ke tanah murni. Dia seperti Raja Iblis saat dia dengan dingin berkata, "Karena kalian ingin aku tetap tinggal, maka temani saja aku sampai akhir." Namun, kali ini dia sangat berhati-hati untuk menghindari ledakan formasi musuh. Jika tidak, dia akan benar-benar dalam bahaya. Sekarang, setiap kali dia melakukan perjalanan agak jauh, dia akan menggunakan pedang patah untuk membelah tanah di depannya. Itu seperti mencabut rumput liar busuk saat dia bergegas ke jantung negeri ini. Saat ini, puing-puing terbang ke udara dan debu menutupi langit. Semua orang terkejut, bocah iblis itu mencoba untuk sepenuhnya menghancurkan tanah suci klan hujan, tidak meninggalkan apapun. Berbekal hanya pedang, si kecil bergegas masuk sendirian. Dengan suara hong, puing-puing terbang kemana-mana saat dia mencoba menghancurkan formasi ilahi pusat terakhir. Ada banyak orang di sini. Membunuh! Orang-orang Rain Clan meraung keras. Di antara mereka ada pagoda yang berwarna merah cerah dan anehnya misterius. Seolah-olah itu muncul dari lautan darah, membawa aura pahit saat mencoba menekan si kecil. Ini agak eksentrik. Anak iblis itu benar-benar menghindarinya dan tidak melakukan kontak apapun. Hal-hal ini sangat jahat dan membawa jiwa yang menghancurkan alam yang membuat seseorang kedinginan. Apakah ini pagoda penekan jiwa? Yang bisa membunuh tubuh asli seseorang. Sudut mulut si kecil menunjukkan senyum dingin. Kedua tangannya bergerak, menghasilkan kilat. Jumlah ki bintang kuat yang tak ada habisnya mengalir deras, menyebabkan kabut tebal naik dan cahaya warna-warni ungu menutupi area ini. Apa itu keberanian? Dia akan menggunakan petir untuk memperbaiki pagoda itu. Cahaya dari petir tercurah seperti air, dengan cepat mengelilingi tempat ini. Sebuah kuali muncul sekali lagi. Si kecil menggunakan properti penciptaan dalam petir untuk membangun kuali jenis ini, bersiap untuk mengumpulkan pagoda merah kecil itu. Menekan! Semua orang dari klan hujan menjadi cemas. Mereka tidak pernah berpikir bahwa si kecil masih akan begitu menakutkan bahkan setelah menerima luka berat. Selain itu, ia masih harus mengalihkan sebagian perhatiannya pada penciptaan bagian surgawi ke-10. Mereka langsung marah dan gugup, karena kelenteng mau pindah pemilik. Semua orang yang menonton juga menjadi terkejut. Pemuda ini terlalu tangguh. Bukankah dia mencoba membuka lorong surgawi ke-10 barusan? Bukankah seharusnya dia terganggu karena itu? Faktanya, apa yang tidak diketahui oleh para penonton adalah bahwa anak iblis itu sudah memahami keadaan tubuhnya. Tidak perlu baginya untuk dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk menerobos. Membunuh! Di langit, perahu ilahi bergegas. Simbol tak berujung dari teks tulang berkedip, seolah-olah bintang-bintang di langit jatuh ke bumi. Itu benar-benar mempesona saat menenggelamkan bocah iblis itu. Sekarang saatnya? Si kecil tiba-tiba mengambil tindakan dan berteriak keras. Seluruh tubuhnya berkembang dengan cahaya keemasan yang luar biasa, dan kunpeng emas muncul. Itu melesat ke udara dengan pedang patah di mulutnya, bertabrakan dengan perahu berharga itu. Tidak baik. Semua orang di dalam Rain Clan berteriak. Kunpeng benar-benar besar saat melebarkan sayapnya, dan sangat cepat saat keduanya bertabrakan. Pedang patah itu bersinar, dan dengan suara hong, pedang itu meretas ke dalam perahu dewa itu. Meskipun ini adalah artefak berharga yang jarang terlihat, bagaimana itu bisa menandingi ketajaman pedang yang patah? Suara kaca segera terdengar, dan sebagian dari perahu dewa telah diretas. Kita sudah selesai. Wajah Rain Clansmen menyedihkan. Salah satu harta klan mereka hancur. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan orang-orang di atas kapal ilahi adalah meninggalkan kapal dan menjauh dari pemuda yang menakutkan itu.
Semua jenis cahaya berharga terbang ketika para ahli meninggalkan perahu ilahi. Si kecil tidak memperhatikan mereka, karena jika dia dengan cepat menyingkirkan perahu ilahi ini, maka dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia fokus untuk merebut pagoda penekan jiwa untuk akhirnya mendapatkan artefak magis lainnya. Pada saat ini, dia bergegas masuk dan melepaskan pembantaian pada orang-orang yang tersisa di sini. Sayap emas di belakang punggungnya bergetar, dan 10 orang segera meledak dengan suara hong. Ahoho! Suan Ni ungu meraung. Itu setinggi gunung dan dibangun dari petir. Itu bergegas masuk dan melepaskan kekacauan di jantung tanah murni ini. Ki. Dengan mengangkat tangan si kecil, seberkas cahaya warna-warni merah terang terbang keluar. Jarum penghancur jiwa dengan cepat menembus kepala seorang tetua yang hebat. Dia berteriak sedih, dan jiwanya hancur di tempat. Kakek keenam! Sekelompok orang berteriak. Seorang penting di klan mereka baru saja meninggal, dengan tubuh kosong dan tubuh asli mereka meninggal pada saat yang sama. Ki. Garis cahaya warna-warni lainnya dilepaskan, menembus sesepuh lain di antara alis. Dengan suara peu, tubuhnya meledak. Itu berubah menjadi kabut berdarah sebelum mencair. Apa? Kakek keempat. Semua orang khawatir. Penatua lain telah meninggal, kerugian hari ini jauh melampaui imajinasi mereka. Bocah iblis mulai membantai semua orang di sini. Dia menyapu semua yang ada di depannya, membunuh kiri dan kanan. Tidak ada lawannya karena darah segar mati di tempat ini dengan warna merah. Pencuri kecil, serahkan hidupmu! Sekelompok orang berteriak marah. Mereka berhati-hati terhadap angin dan mulai bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Teknik berharga Suan Ni berkembang, dan kilat emas menembus tanah murni. Ketika orang-orang ini memasuki kilat, mereka segera hancur berantakan, berubah menjadi darah, pecahan tulang, dan akhirnya menjadi abu. Pria kecil itu seperti Asura saat dia menyerang ke segala arah. Dia tenggelam dalam darah musuhnya saat dia bergerak maju, dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk maju. Nyalakan tanah suci, buka formasi ilahi! Seseorang berteriak keras. Si kecil merasa menggigil. Dia meraung, dan seluruh tubuhnya mulai berkedip dengan simbol yang cemerlang. Gelombang emas mulai menelan ke depan, dan dengan suara hong, orang itu hancur berkeping-keping. Ada orang lain yang berteriak, dan mereka akan mengaktifkan formasi hebat terakhir mereka. Anak iblis itu telah mengalami kecelakaan besar, jadi dia secara alami tidak bisa membiarkan mereka melakukannya. Simbol mulai menutupi tubuhnya dengan rapat. Laut besar itu tak terukur, dan gelombang hitam muncul dari belakang punggungnya, langsung menenggelamkan daerah ini. Seekor ikan hitam besar mengayunkan ekornya, dan dengan suara honglong, hampir 100 orang meledak. Si kecil menggunakan semua yang dia miliki. Gelombang hitam sepenuhnya terbentuk dari simbol, dan saat dia memulai pembantaiannya, itu menyapu ke segala arah. Banyak orang langsung diledakkan berkeping-keping. Aku sudah menghabiskan cukup banyak waktu di sini, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Anak iblis itu merasa bahwa dia seharusnya tidak tinggal di sana terlalu lama, dan bahwa dia harus membangun jalan surgawinya yang ke-10. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat mengalir. Si kecil mengirim telapak tangan terbang, dan keduanya bertabrakan. Seolah-olah gunung berapi meletus, menyebabkan simbol cemerlang yang tak ada habisnya muncul. Apa? Ada seseorang yang cocok untuk anak iblis itu. Para pahlawan yang luar biasa benar-benar terkejut saat mereka menonton dengan penuh perhatian. Itu adalah naga bertanduk yang seluruh tubuhnya cemerlang. Itu memancarkan cahaya menyilaukan yang sepertinya milik dewa yang ingin membunuh si kecil. Makhluk berdarah murni. Pewaris binatang buas kuno. Semua orang mulai gemetar ketakutan.
Mereka bisa langsung tahu bahwa ini adalah naga bertanduk berdarah murni. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertarung dengan bocah iblis itu? Itu kamu. Si kecil mengenali siapa itu. Itu adalah naga bertanduk yang dia tukarkan dengan gerakan di Hundred Shattering Mountains. Itu saya. Serahkan buku perunggu yang berharga itu dan aku akan segera pergi. Ekspresi naga bertanduk itu dingin. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik yang mempesona, seolah-olah terbuat dari emas abadi. Anda tidak mungkin mendapatkannya. Pria kecil itu berbalik. Dia harus membangun jalan surgawi ke-10, jadi dia tidak ingin terlibat dalam obrolan yang berlebihan. Hong! Naga bertanduk menyerang dan ingin terlibat dalam pertempuran hebat dengan dia. Itu tidak mau menyerah, menyebabkan teknik berharga mengelilingi area ini. Weng! Tiba-tiba, ruang bergetar. Seperti seberkas petir, sesosok tubuh bergegas dan meledak ke arah si kecil dengan keganasan yang tak tertandingi. Niat membunuhnya meluap ke langit. Dengan suara dong, langit berguncang. Bumi besar terbelah dan tanah suci mulai terbuka. Serangan yang satu ini sangat mengerikan, seolah-olah itu adalah gempa besar. Semua orang terkejut. Itu hanya manusia, dan benar-benar dengan paksa mengirim telapak tangan ke bocah jahat itu. Kekuatannya agak berlebihan. Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa banyak lagi pemuda manusia yang ada? Tidak ada yang berani mempercayai apa yang mereka lihat. Siapa ini? Tidak ada yang pernah melihat orang ini sebelumnya. 9 pemuda manusia surgawi benar-benar muncul. Agak mengerikan, karena hal seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Si kecil memberinya tatapan dingin dan sekali lagi berbalik. Dia benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dan harus membuka pintu surga ke-10. Tinggalkan buku berharga itu. Jika tidak, Anda tidak akan dapat melarikan diri, dan bahkan tidak berpikir untuk membuka pintu surga ke-10. Naga bertanduk menghalangi jalannya. Selain itu, ada semacam ketidaksengajaan pada pemuda manusia itu. Kulit perunggunya bersinar, dan dia bertubuh kekar. Dia juga bergegas untuk membunuh. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Hari ini, saya akan membuka bagian surgawi ke-10 dan menunjukkan kepada kalian. Pria kecil itu menyerbu dengan ganas, dan pedang yang patah itu menyala. Namun, pihak lawan jelas juga memiliki harta tertinggi. Itu sama menakutkannya dan bertemu dengannya dengan kekerasan yang sama. Suan Ni mengangkat kepalanya. Anak iblis melepaskan petir, mengelilingi tempat ini. Kemudian, dia secara pribadi bergegas dengan pancaran petir untuk berbenturan dengan 2 individu secara berurutan dan bertarung di dalam lautan petir. Pada saat yang sama, dari dalam kehampaan, jalan surgawi yang misterius itu tampaknya telah menjadi sedikit lebih berbeda karena melepaskan energi abadi. Apa? Mungkinkah dia akan membangun jalan surgawi ke-10 di tengah pertempuran? Terlalu menantang surga! Semua orang berteriak kaget, semuanya mengungkapkan ekspresi kaget. Seolah-olah genangan air yang luas bergelombang dan berfluktuasi dengan ganas. Bagian surgawi menjadi semakin berbeda, seolah-olah itu akan sepenuhnya terbentuk. Sebuah getaran cahaya Weng terdengar. Pemuda itu sangat menakutkan, dan dengan teknik yang berharga diaktifkan, simbol menutupi langit. Seolah-olah itu akan menekan segala arah, membawa serta aura yang tak tertandingi karena terus-menerus menabrak si kecil. Jika Anda tidak menyerahkan buku berharga itu, lupakan yang ke-10 lorong surgawi. Bahkan nyawamu akan hilang. Naga bertanduk itu tidak berperasaan saat menyerang dengan kekuatan penuh. Kalian berdua sebaiknya tidak memprovokasi saya. Kalau tidak, aku akan memakanmu sepenuhnya. Bocah jahat itu memperlihatkan gigi kecilnya yang seputih salju dan mengancam dengan serius.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.